Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Indrawati MPD serta Dr. Iwan Wicaksono SPD MPD yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri presentasi kami dan telah memberikan waktu bagi kami untuk menjelaskan tugas yang sudah Bapak berikan kepada kami tempo waktu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari pemateri ke-10 yang beranggotakan saya Arif Fikri Hermawan, NIM 2002101101057, serta rekan saya Zulfikar Fikri Kurniawan dengan NIM 200210101070. Kami akan menjelaskan materi tentang fenomena alam ditinjau dari bidang biologi, kimia, dan fisika. Kami memilih 3 topik, yaitu evaporasi, aurora, dan juga hujan asam. Yang pertama adalah evaporasi, yang akan saya jelaskan. Evaporasi, faktor-faktor yang menyebabkan evaporasi dibagi menjadi 2. Ada faktor tidak langsung serta faktor langsung. Evaporasi sendiri adalah proses terjadinya penguapan. Secara faktor tidak langsungnya adalah ketinggian tempat serta waktu. Untuk yang faktor langsung ada cukup banyak, antara lain temperatur. Temperatur jika semakin tinggi maka proses penguapan tersebut akan semakin cepat. Meskipun cairan dapat mengalami penguapan ketika berada pada titik didih, namun prosesnya dapat dipercepat jika suhu sekitarnya lebih tinggi. Faktor langsung yang kedua adalah tekanan uap. Jika tekanan uap semakin tinggi, maka penguapan juga semakin besar. Apabila tetesan air berada di dalam gelas yang udaranya telah dikosongkan sebelumnya, akan semakin mempercepat proses penguapan tersebut. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Angin yang berhembus semakin cepat juga mempengaruhi besarnya proses penguapan. Sirkulasi air atau gerakan angin yang cepat akan membantu percepatan pergerakan dari molekul udara tersebut. Yang keempat adalah kelembapan udara. Kelembapan udara yang semakin tinggi akan membuat penguapan udara semakin rendah. Faktor langsung yang kelima adalah lamanya proses penyinaran matahari. Semakin lama proses penyinaran matahari, maka semakin cepat pula proses penguapan. Yang terakhir adalah intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari yang semakin tinggi juga akan mempercepat proses penguapan tersebut. Bagaimana proses terjadinya evaporasi? Evaporasi terjadi di suatu daerah yang mengandung air atau cairan. Air atau cairan ini akan memperoleh energi panas dari lingkungan. Setelah memperoleh energi panas, molekul air akan berubah menjadi uap dan terjadilah evaporasi. Dampak atau akibat dari evaporasi. Dampak dari evaporasi ini jika terus-menerus akan menyebabkan awan mendung. Yang semakin lama awan mendung tersebut bisa menyebabkan hujan yang terus-menerus sehingga dapat menyebabkan banjir. Materi kedua yaitu aurora yang akan dijelaskan oleh Zulfikar. Baik, terima kasih. Yang kedua adalah aurora. Pengertian aurora. Fenomena alam aurora ini seperti pancaran cahaya yang menyala terang di lapisan ionosfer.
dalam suatu planet yang merupakan akibat dari adanya suatu interaksi antar medan magnetik yang dipunyai oleh planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Next. Penyebab terjadinya aurora. Aurora ini ada dua, yaitu aurora borealis dan aurora australis. Aurora borealis ini ada yang ada di kutub utara, sedangkan australis yang ada di kutub selatan. Nah, dipengaruhi oleh 3 faktor penting, yaitu sunspot atau bintik matahari, proton dan elektron, dan kutub medan magnet. Yang pertama yaitu bintik matahari. Bintik matahari adalah area gelap atau hitam dan area dingin pada permukaan matahari. Sunspot atau fotosfer ini merupakan fenomena unik matahari yang berukuran 50.000 km akibat adanya interaksi medan magnet matahari yang tidak sempurna. Yang kedua, proton dan elektron. Proton dan elektron merupakan unsur-unsur tunggal pembentuk atom. Atom terdiri atas proton pada bagian intinya serta elektron pada bagian terluar. Yang ketiga yaitu kutub medan magnet. Kutub merupakan pusat medan magnet bumi. Ketika partikel masuk dan terjebak di sabuk Van Allen, maka partikel tersebut akan terbawa angin menuju kutub medan magnet bumi. Next. Nah, proses terjadinya aurora. Silakan dibuka gambar skemanya yang saya kirimkan barusan. Sebentar. Oke. Apakah terlihat? Ya terlihat. Nah, silakan diperbesar lagi. Diperbesar. Pada bagian matahari. Sudah. Nah, yang pertama itu medan magnet matahari yang tak stabil. Nah, ada medan magnet di sini yang menyebabkan ini sunspot ini. Aduh, kok merah-merah. Nah, ini sunspot. Nah, di daerah sini ini dingin. Ibaratkan kalau kalian memiliki sebuah gelas. Gelas panas lalu tiba-tiba dimasukkan es. Maka gelas tersebut akan pecah. Akan retak. Retak kemudian pecah. Nah, sama seperti pada bagian matahari itu. Jadi setelah terbentuknya sunspot ini karena adanya tekanan yang tidak beraturan. Bentar ya. Nah, jadi terbentuklah yang namanya lidah matahari. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, di sini karena ukuran lidah matahari yang terlalu panjang, jadi semacam putus gitu di sini. Ada semacam putus, lalu pancaran sinar matahari, lidah matahari itu akan bergerak menuju bumi. Jadi gini. Nah, mantap. Nah, ke sini. Lalu setelah pancaran matahari itu bergerak, nah itu
seperti bertumbukan di daerah sini. Nah, ini merupakan area terluar medan magnet, area terluar atmosfer. Nah, jadi di sini ada dipecah menjadi dua, yaitu ada yang dibelokkan, ada sebagian yang masuk ke atmosfer. Nah, yang dibelokkan ke sini, yang ke sini. Nah, itu merupakan magnetosheet namanya, nama istilahnya. Lalu ada sebagian yang masuk ke sini. Sebagian. Karena nggak semua medan magnet itu mampu menangkis semuanya. Jadi setelah setelah bertumbukan itu medan magnetnya pindah ke belakang sini. Gitu. Jadi yang sisanya ini nanti di sini. Yang namanya sabuk Van Allen. Nah, itu merupakan pertahanan kedua di atmosfer. Nah, yang masuk tadi itu, yang sebagian masuk ke sini, itu terjebak di dalam sabuk Van Allen ini. Jadi setelah terjebak, kemudian terjadilah ionisasi. Nah, mana ini? Bentar ya. Nah, di sini terjadilah ionisasi, yaitu percampuran antara elektron dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam udara. Nggih, Bapak. Enggak ya? Nah, Sudah selesai. Tinggal Oh nggih. iya, bagus ini gambarnya. Sekarang masih kelompok 10. Barusan kelompok 9. Bagus penjelasannya. Ada Nggih. gambar-gambarnya tentang proses ini ya, ada matahari dan di bumi bagaimana, ada radiasi. Ya, silakan lanjutkan ya. Nggih, Bapak. Nah, kemudian di dalam ionisasi ini elektron yang terionisasi dengan oksigen akan membentuk warna hijau. Sedangkan elektron yang terionisasi oleh nitrogen akan membentuk warna merah, biru, dan ungu di sini, di kutub ini. Nah, yang di kutub utara itu namanya aurora borealis, sedangkan yang di kutub selatan aurora australis. Nah, mungkin bisa ditunjukkan videonya. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Jangan lupa di-share audionya ya. Terdengar? Iya, terdengar. Nah, ini merupakan fenomena aurora, terjadinya aurora. Nah, itu nanti terputus itu di bagian situ dari bintik hitam itu.
Oke, bisa di stop, Mas. Kembali ke slide-nya yang tadi. Nah, dampak terjadinya aurora. Yang pertama merusak satelit, yang kedua mengganggu GPS, yang ketiga mengganggu jaringan telkom, yang keempat mengganggu arus listrik. Nah, keempat hal ini terjadi karena yang seperti tadi dijelaskan, bahwasannya terjadi tumbukan antar kedua medan magnet antara punya matahari dengan milik bumi. Nah, jadi sama seperti kalau misalkan HP, HP didekatkan dengan magnet maka HP-nya akan rusak karena jaringan yang di dalamnya, struktur yang di dalamnya juga terganggu. Nah, sama seperti bumi, bumi pun sama seperti HP. Kalau misalkan diganggu oleh medan magnet ya seperti itu. Akan menyebabkan gangguan-gangguan pada satelit, GPS, jaringan, serta arus listrik. Next. Yang selanjutnya adalah hujan asam. Pengertian hujan asam. Hujan asam adalah istilah untuk segala bentuk presipitasi atau pengendapan dengan komponen berupa asam, seperti asam sulfat atau nitrat yang jatuh ke tanah dari atmosfer dalam bentuk basah ataupun kering. Proses ini, meskipun namanya hujan asam, tetapi tidak selalu berbentuk cairan. Bisa jadi berupa salju, kabut, hujan es, atau bahkan debu yang bersifat asam. Hujan asam sendiri memiliki tingkat keasaman atau pH di bawah normal, yakni kurang dari 5,6. Adapun hujan yang turun di wilayah Indonesia memiliki pH sekitar 7. Penyebab dari hujan asam. Asamnya hujan ini dikarenakan kandungan karbon dioksida atau CO2 yang larut dengan air hujan itu dan memiliki bentuk sebagai asam lemah. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx menyebar di atmosfer setelah diangkut oleh angin atau arus udara. SO2 dan NOx dapat bereaksi terhadap air, oksigen, dan bahan kimia lainnya untuk membentuk asam sulfat dan nitrat. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Sebagian kecil SO2 dan NOx yang menyebabkan hujan asam berasal dari sumber alam seperti erupsi gunung berapi, sementara sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dari proses pembangkit listrik, lalu kendaraan bermotor, dan juga alat berat, industri manufaktur, dan kilang minyak, serta lainnya. Jadi untuk erupsi gunung berapi ini menyebabkan hujan asam ini sangat kecil. Sedangkan seperti kendaraan bermotor, pembangkit listrik itu lebih besar menyebabkan hujan asam sendiri. Untuk dampaknya akan dijelaskan oleh Saudara Zulfikar. Dampak hujan asam bisa mengaruhi tanaman, tanah, bangunan, dan benda lain di permukaan bumi. Hujan ini bisa mengubah komposisi tanah dan air sehingga menjadi tidak layak untuk tanaman maupun hewan. Misalnya, danau yang sehat memiliki pH 6,5 atau lebih. Hujan asam bisa meningkatkan tingkat keasaman air di danau, sehingga banyak ikan berpotensi mati. Sebab, sebagian besar spesies ikan tidak dapat bertahan hidup dengan air dengan pH di bawah 5. Apabila pH air menjadi 4, danau tersebut dianggap mati. Hujan asam pun dapat memperburuk kualitas batu kapur dan marmer pada bangunan. Selain itu, manusia juga bisa menerima dampak buruk hujan ini.
Dampak hujan asam terhadap manusia, salah satunya karena fenomena alam ini bisa memicu penyakit tertentu. Contohnya, sakit paru-paru, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sakit paru-paru? Padahal kan yang namanya hujan asam, mungkin kalau kulit memang iya. Sedangkan ini sakit paru-paru. Nah, sama seperti waktu hujan seperti biasanya, pada hari-hari biasanya, kita akan mencium seperti bau tanah. Nah, kenapa kok waktu hujan kok baunya malah bau tanah gitu kan? Nah, itu ada beberapa yang nggak turun menjadi air, melainkan menjadi embun. Sama seperti hujan asam. Yang tadi dijelaskan bahwa ada beberapa yang dalam bentuknya bisa salju, bisa embun, bisa debu, atau yang lain sebagainya. Next. Pencegahan. Hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar, serta beralih pada sumber energi baru dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lain sebagainya. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan bakar fosil, serta mengutamakan pemakaian sarana transportasi umum, jalan kaki atau bersepeda. Menghemat atau mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan tenaga surya. Beberapa negara saat ini sudah merintis penggunaan tenaga surya untuk memproduksi listrik. Nah, seperti penggunaan pada panel surya di lampu jalan. Lalu yang poin kedua ini contohnya seperti kalau ada Car Free Day, nah itu hari Sabtu Minggu, pasti itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan, untuk mengurangi kemacetan. Ya, yang paling utama yaitu menjaga kesehatan lingkungan dengan cara apa? Ya jogging, bersepeda, dan lain sebagainya. Nah, karena pada dasarnya hujan asam ini merupakan ulah manusia sendiri, ya jangan salahkan juga kalau kena bangunannya kena asam terus rusak ya kan. Nah, makanya kita harus sadar diri juga gitu. Next. Oke. Sekian materi dari kami. Apabila ya ada yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan, silahkan sebutkan nama dan NIM. Untuk pertanyaan, kita batasi menjadi 3 pertanyaan saja. Silahkan. Mohon maaf, mau bertanya. Ya, silahkan. Sebutkan nama dan NIM. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 068. Pada dampak terjadinya aurora itu yang pertama merusak satelit. Apakah kerusakannya itu bakal permanen atau tidak? Dan dampaknya itu kan banyak. Itu apakah berdampak pada daerah lain yang nggak ada aurora atau cuma di daerah sekitar yang ada auroranya? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan dari saudari kita akan kami tampilkan dulu. Silahkan penanya kedua. Assalamualaikum. Saya Lail. Perkenalkan, nama saya Faseika Suhikam, NIM 064. Saya ingin bertanya, apakah bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke. Iya bisa, Mbak. Ya, tadi kan di videonya yang jelasin tentang aurora itu saya lihat ada perbedaan antara aurora borealis dan aurora australis. Nah, itu saya lihat itu tadi cahayanya itu warnanya berbeda. Apakah sebenarnya itu ada faktor tertentu yang menyebabkan perbedaan cahaya tersebut? Terus yang kedua saya mau tanya, kan di Indonesia itu kan gak ada aurora, tapi yang saya tahu di beberapa negara seperti di New Zealand, terus di Australia dan beberapa negara di Eropa itu kita bisa lihat aurora. Nah, apa sih faktor penyebabnya itu? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Untuk penanya ketiga, kami persilahkan. Mohon maaf ya, mengganggu itu di room chat ada yang tanya.
Itu sudah terkirim sebelum saya yang tanya. Bentar, saya cek. Berarti sudah 3 pertanyaan, G. Untuk Nurul Hidayah ya. Iya. Iya itu. Baik, karena sudah 3 penanya, untuk semuanya kami tabung dulu, yang kemudian kami akan menjawabnya. Mohon tunggu sebentar. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari kita. Nah, tadi kan bahwa kejadian fenomena tersebut akan bagaimana terhadap satelit. Nah, itu akan mengalami gangguan. Nah, karena posisinya satelit kan juga berada di dalam medan magnet, jadi masih terlindungi tapi mengalami gangguan. Makanya kenapa kok sampai mengganggu jaringan telekomunikasi. Nah, karena itu dari satelitnya sendiri mengalami gangguan, dan umumnya gangguannya itu hanya sampai peristiwa itu selesai. Kan medan magnet juga akan kembali normal setelah itu, gitu. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari Mbak Gita? Gangguan itu bisa mempengaruhi yang lain nggak? Daerah yang nggak terjadi aurora? Bisa. Karena kan itu apa ya? Kan medan magnet yang dipengaruhi milik bumi, otomatis seluruh isinya juga kena, walaupun ada beberapa yang nggak kena masif, nggak kena secara masif. Kan di bagian Amerika itu kalau nggak salah saya pernah lihat beritanya, itu terjadi pemadaman listrik satu kota. Nah, itu karena peristiwa itu. Nah, sedangkan yang lainnya mungkin hanya mengalami gangguan sinyal seperti lemot atau apa yang mungkin berlangsung hanya sekitar beberapa detik. Cepat itu Kak, peristiwanya. Kalau di kutub sendiri cukup lama fenomenanya. Cuman peristiwanya itu cepat. Permisi, izin ini menambahkan. Ya. Nah, maksudnya yang satelit mengalami gangguan itu bukan satelit alaminya bumi. Maksudnya di sini bukan bulan, namun satelit buatan yang diluncurkan oleh beberapa negara untuk ini meningkatkan kemampuan teknologinya itu. Nah, iya. Maka daripada itu kan tadi dijelaskan bahwa ini dapat mengganggu jaringan telekomunikasi. Nah, telekomunikasi yang berhubungan seperti apa ya? Internet, telepon. Nah, semua kan mengarah ke satelit. Nah, seperti itu. Kalau satelit buatannya mengalami gangguan, otomatis semuanya kan terganggu kayak gitu. Kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi? Dari siapa tadi, Fik? Pertanyaan kedua dari Fasia. Kenapa ada beda cahaya aurora di
Yang di videonya ya. Iya. Nah, itu sebenarnya sama saja. Cuman di dalam videonya itu digambarkan seperti itu supaya kita tahu macamnya aurora itu seperti apa. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, kayak gitu. Nah, sebagai contoh yang misal yang utara itu hijau. Nah, sedangkan yang selatan dia menggambarkan aurora yang tahun-tahun lalu, misalkan yang merah. Nah, supaya kita tahu bentuknya aurora ini warnanya seperti ini. Wajarnya ya sama gitu. Sama yang utara hijau, yang bawah juga hijau. Ya tergantung dengan banyaknya interaksi dengan oksigen dan nitrogen. Tergantung komposisi alamnya juga. Itu. Jadi mungkin maksud tujuan orangnya itu supaya kita mengenal, orang yang bikin video itu supaya kita mengenal kalau macamnya aurora itu ada dua, ada yang hijau, ada yang ini, dengan mungkin penempatannya kalau misalkan yang hijau itu ditunjukkan di utara, sedangkan yang merah ditunjukkan di selatan, padahal itu sama saja gitu loh, nggak ada pengaruh. Ya itu tergantung dengan banyak tidaknya interaksi dengan oksigen dan nitrogen yang mempengaruhi warnanya. Sebenarnya sama saja gitu. Apakah sudah puas, Mbak Terus Fasia? Terus tadi saya tanya lagi, kan Ya. beberapa negara itu kan ada aurora, tapi kan kalau Ya. di Indonesia kan nggak ada. Itu apa faktornya? Itu bisa dijelaskan. Nah, tadi kan dari setelah bertumbukan, nah itu arahnya menuju pusat medan magnet. Nah, sedangkan posisi di Indonesia sendiri kan ada di garis khatulistiwa yang istilah lainnya jauh dari itu medan magnetnya. Makanya kenapa kok Indonesia nggak bisa melihat itu? Ya karena jaraknya yang jauh dari kutub selatan juga pengaruh. Terus letak medan magnetnya juga pengaruh. Kan itu hanya terjadi pada sumber medan magnet seperti kutub utara dan selatan. Nah, makanya kenapa kok di Australia atau di Kanada itu bisa melihat Kanada apa? Denmark di Denmark kalau nggak salah, yang deket sama kutub utara dan kutub selatan. Nah, itu kenapa kok bisa lihat? Karena aurora sendiri itu besar gitu loh, luas. Cakupannya itu luas. Jadi sampai-sampai cahayanya itu kelihatan di negara-negara lain. Tapi negara yang dekat, seperti Australia kan menuju ke selatan. Nah, sedangkan Denmark kan menuju ke utara. Rusia itu masih kelihatan. Apakah sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Baik, Dengan yang kami berikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Saya mengerti. Iya, Kak, gelem ta, Mbak, ngendi iki? Rok. Rok putih. Iki ajane pasti aku tak gawe ning sorane sing kambi kembaran ambek sampean iku lho, sing warna biru. Tapi aku gak seneng. Mohon maaf, Mbak Marsanda, bisa di-mute dulu. Oh ya, maaf. Yang ketiga adalah pertanyaan dari Saudari Nurul Hidayah, NIM 032. Nurul Hidayah bertanya, tadi kan dikatakan bahwa penguapan dipengaruhi oleh penyinaran matahari, dan semakin panas, maka akan meningkatkan penguapan dan akan menimbulkan hujan. Lalu mengapa pada musim kemarau, dengan terik matahari yang menyengat tidak terjadi hujan? Terima kasih. Sebenarnya pada saat musim kemarau, benar, terik matahari sangat menyengat, yang menyebabkan penguapan itu terjadi cepat. Akan tetapi uap air ini terbawa oleh angin muson. Oleh karena itu, di negara yang sedang kemarau ini tidak terjadi hujan, karena uap air itu terbawa ke daerah yang tekanannya lebih rendah.
Jadi seperti itu. Jadi uapnya ini ikut terbawa angin. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Karena seluruh pertanyaan telah terjawab, presentasi hari ini saya rasa sudah cukup. Untuk kekurangan dan kesalahan kelompok saya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.